Pangkal masalah dari kekisruhan yang terjadi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga berujung pada pencabutan izin akhirnya terjawab. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Lukman, memaparkan duduk perkaranya. Di wawancara via telepon Selasa 28 Maret 2023, Lukman memaparkan pencabutan izin pendirian perguruan tinggi merupakan sanksi terakhir setelah lembaga yang bersangkutan tidak melakukan pembenahan sebagaimana mestinya. Ada 3 jenis sanksi yang diberikan kepada para pelanggar, mulai ringan, sedang, dan berat. STMIK Tasikmalaya sudah masuk kategori ketiga, sehingga dikenakan sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi. Sebelumnya, STMIK Tasikmalaya sudah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, namun banyak yang tidak dikerjakan. Alih-alih memperbaiki diri, perguruan tinggi yang dirintis sejak 1995 itu malah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih berat. Ia mengaku sejak 2019 pihaknya sudah melakukan pembinaan kepada lembaga yang semula bernama Lembaga Pendidikan Terpadu Duta Komputer Indonesia itu. Namun segala titah Kemendikbudristek tidak diindahkan, hingga akhirnya izin perguruan tinggi dicabut. Lukman menyebutkan STMIK Tasikmalaya telah melakukan 3 dosa besar yang berujung pada pemberian sanksi berat. STMIK Tasikmalaya kan melakukan pelanggaran berat ya. Ada 3 hal yang mungkin dan itu menjadi utama. Pertama terkait dengan pengelembungan data mahasiswa. Kedua adalah terkait dengan pembelajaran fiktif. Kemudian dari sisi standar pemenuhan nasional pendidikan tingginya tidak terpenuhi. Nah, ini sudah kategori berat dan ini sudah kambuh sudah 3 tahun dari tahun 2019 ini sudah kita ingatkan lagi. Kemudian ini belum perbaikan signifikan, malah lebih berat lagi. Ya, dan itu sudah dilakukan pembinaan. Nah, oleh LLDT 4. Jadi terdeteksi belum separah sekarang ya. Terdeteksi LLDT 4. Nah, kemudian ketika di 2021 kami mengevaluasi kembali dan permasalahan itu ternyata lebih parah lagi ketika kami evaluasi, bahkan melakukan kelas jauh, kemudian mahasiswa ada yang pindahan. Jadi tidak ada pembelajaran yang sesungguhnya, tidak rekam jejak dari akademiknya itu tidak ada. Jadi yang sebenarnya gini, kalau kesalahan-kesalahan ya kurang ini kurang itu kan kami lakukan pembinaan ya. Tapi yang kami tidak tolerir ada ketika dilakukan pelanggaran itu tadi pembelajaran fiktif, kemudian menghasilkan aspal ijazah asli atau tadi palsu, penggelembungan data. Jadi istilahnya kalau kami sampaikan bahasa umumnya ya jual ijazah lah, sebetulnya itu aja. Dalam surat dari Kemendikbudristek pada akhir Desember 2022 diketahui, berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan STMIK Tasikmalaya belum memenuhi persyaratan, sehingga dikenakan sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi. Lukman menegaskan pencabutan izin itu merupakan langkah akhir untuk menghentikan praktik-praktik kotor yang selama ini dilakukan perguruan tinggi tersebut. Ditanya apakah kesalahan-kesalahan STMIK Tasikmalaya ada yang memenuhi unsur pidana, ia menjawab saat ini pihaknya sedang mengkaji dengan tim hukum apakah akan membuat laporan aduan atau membersihkan data-data yang bermasalah dulu. Lantas, sudah berusia puluhan tahun, kenapa izin STMIK Tasikmalaya dicabut sekarang? Ini sebenarnya kan sudah terdeteksi dari awal, cuma dalam perjalanannya kan ibaratnya baru kecil nih kesalahannya, kita lakukan pembinaan. Nah, ternyata bukan lebih baik, malah lebih parah. Dan ini kan kami melihat karena ini sudah makin menggurita, ya terpaksa kami tutup atau kami cabut izin operasionalnya gitu. Kalau awal-awal kan kesalahannya masih belum banyak. Nah, ini ternyata pembelajaran fiktif itu banyak sekali, karena kan kami bahasnya berdasarkan pelaporan. Nah, pelaporan itu kan dia melaporkan
dari mahasiswa. Nah ternyata ketika kami sidak ke lapangan, ternyata dia tidak melakukan pembelajaran yang sesungguhnya. Gitu, seperti itu. Sehingga ini yang memang harus kami segera tindak tegas gitu loh. Kan mahasiswa yang ditipu di sini, yang jadi korban kan banyak kalau kita cek gitu. Berarti kan penipuan ini. Jadi harusnya mahasiswanya itu sekarang kalau memang ada yang merasa tertipu, mengadu rame-rame ke polisi gitu. Lukman menyebutkan sanksi pencabutan izin pendirian perguruan tinggi bukan hanya dikenakan kepada STMIK Tasikmalaya. Belum lama ini ada 3 perguruan tinggi di Bandung yang bernasib serupa. Dan di pekan terakhir bulan Maret ini akan ada 2 perguruan tinggi di Bekasi yang bakal diperlakukan sama. Pada 2022, sedikitnya ada 31 perguruan tinggi di Indonesia yang izinnya telah dicabut Kemendikbudristek lantaran melakukan pelanggaran berat.